Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Kabupaten Goa tipu kasir toko makanan. Modusnya pura-pura kenal pemilik toko. Ratusan orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Makassar terkait kasus narkoba. Sekelompok anak muda menyulap sampah jadi produk siap jual, cuan pun berlimpah. Pencarian 3 anak buah kapal KLM Asia Mulia yang hilang pasca kecelakaan laut di perairan Bantaeng resmi diperpanjang selama 3 hari. Permintaan ini datang dari pihak keluarga usai ditemukannya serpihan kapal dan bangkai ternak milik kapal KLM Asia Mulia. Kecelakaan kapal KLM Asia Mulia terjadi 19 Juni lalu, namun hingga kini para korban belum ditemukan. Meskipun sudah pasrah, namun harapan keluarga muncul kembali setelah ditemukannya serpihan kapal dan bangkai ternak yang diduga milik kapal KLM Asia Mulia. Badan SAR Nasional Basarnas pun kembali bersiaga. Pencarian akan dilakukan hingga Jumat ini dengan menyisir lokasi penemuan serpihan kapal di wilayah Takalar. Meminta untuk perpanjangan waktu selama 3 hari ke depan, melihat dari pada hari ke-7 tadi tim SAR gabungan menemukan ceceran kapal yang dimana ditemukannya muatan kapal berupa kerbau yang di sekitar di perairan Takalar, perbatasan Takalar dengan Jeneponto. KLM Asia Mulia memuat 8 orang anak buah kapal dan 57 ekor kerbau. Kapal ini bertolak dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur menuju Pelabuhan Bunge, Kabupaten Jeneponto. Kapal diduga ditabrak kapal besi yang melintas di jalur yang sama hingga menyebabkan kapal terbalik. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri Sinjai melantik 7 hakim baru. 7 hakim muda ini diharapkan memperkuat kinerja penyelesaian perkara secara objektif. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 7 hakim baru berlangsung khidmat di ruang sidang utama. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Antoni Spelkan, yang bertindak sebagai penjabat pelantik. Momen itu turut dihadiri keluarga para hakim muda yang resmi bergabung ke jajaran hakim di Kabupaten Sinjai. Setelah prosesi pengambilan sumpah, ke-7 hakim secara resmi mulai menjalankan tugas sebagai penegak keadilan. 7 hakim baru yang sudah dilantik. Per hari ini setelah mereka dilantik, mereka sudah mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Sinjai. Setelah ini mereka sudah bisa berpartisipasi aktif untuk menangani perkara dan juga memberikan keadilan bagi para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sinjai. Guna meringankan beban warga tak mampu sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-79, paket-paket sembako disalurkan Polsek Sinjai Utara. Bantuan paket sembako disalurkan langsung dengan menyusuri kawasan pelosok dan rumah-rumah warga tidak layak huni demi memastikan bantuan tepat sasaran. Sebagian penerima bantuan tinggal di rumah kayu beralaskan tanah, bahkan sebagian rusak dan nyaris roboh. Kondisinya sangat memprihatinkan. Selain menyalurkan bantuan, polisi juga mengajak warga agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ratusan jemaah haji Indonesia akhirnya tiba di tanah air. Sebelumnya mereka sempat tertahan di Mekah, Arab Saudi sebagai imbas dari perang Iran-Israel yang membuat situasi di Timur Tengah memanas.
Sebanyak 380 jemaah haji asal Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 44 akhirnya tiba di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore. Sebelumnya mereka dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa siang, namun kepulangan mereka terpaksa ditunda imbas dari konflik Iran-Israel yang membuat situasi Timur Tengah memanas. Setibanya di Indonesia, para jemaah sangat bersyukur. Mereka sempat panik begitu mendapat kabar bahwa kepulangan ke tanah air terpaksa ditunda karena Bandara Muscat di Oman tutup sementara demi keamanan. Senang Bu, tiba di tanah air lagi Bu. Gimana Bu kemarin Bu situasinya Bu? Perjuangan, alhamdulillah. Sangat panik ya Bu ya kemarin? Ya semua lancar. Bu ini tadi penerbangan yang ini tadi sempat masih ada rasa khawatir Bu? Betul. Semua lancar semua. Kawannya ya nunggu informasi berikutnya gitu. Ya bilangnya apa Bu dari sana? Karena situasi atau gimana? Ya ada kendala gitu aja Pak, tidak menjelaskan secara rinci. Setelah tahu Ya pasrah aja. Terus apa Bu saat penerbangan tadi gimana Bu? Masih ada perasaan khawatir atau? Pasrah aja Mas, bismillah gitu aja. Bu, Sementara kloter 43 yang juga tertahan akibat dampak konflik Iran-Israel rencananya baru tiba di tanah air pada Kamis malam. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Plastik memang sudah menjadi musuh lingkungan, tapi di tangan anak-anak muda di Goa, plastik justru bisa menjadi sahabat lingkungan. Kita lihat cara studio berdaur mengubah limbah plastik jadi bernilai emas. Saat kami masuk ke studio ini, pesan perlawanan terhadap sampah plastik terpampang jelas. Bukan sekedar mural, tetapi simbol semangat sekelompok anak muda yang resah dengan persoalan lingkungan. Inilah cikal bakal berdirinya Berdaur, studio kreatif yang mengubah sampah menjadi lebih bernilai. Tutup botol, botol plastik, hingga botol plastik lainnya dipisahkan secara manual. Setelah dipilah, semua plastik wajib dicuci bersih. Kemudian dikeringkan. Setelah kering, baru botol-botol plastik ini didaur ulang. Tutup botol plastik jenis HDPE atau High Density Polyethylene ini misalnya dilelehkan dan dicetak khusus. Inspirasinya dapat dari selain sosial media, memang dapatnya di kehidupan sehari-hari karena sejak tahun 2016 itu mulai tertarik sama isu-isu lingkungan sampai akhirnya di tahun 2019 spesifik ke soal penanganan sampah, khususnya sampah plastik. Nah, mulai dari situ mulai menggali dan akhirnya semakin menguatkan dan bikin lebih besar lagi semangatnya untuk memulai aksi nyatanya dengan beraktivitas seperti ini. Kalau boleh tahu ini bidang apa ya ditekuni? Ini lebih Tak cuma plastik, studio Berdaur juga mengolah sampah kertas dan inilah hasil setelah diolah. Produk daur ulang ini dijual mulai Rp10.000 untuk aksesoris hingga Rp2 juta untuk produk premium seperti meja dan kursi. Nah, daripada memusuhi sampah, keempat anak muda ini memilih bersahabat dengan sampah dan menuai cuan yang lumayan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frid Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.